Nama beliau Dr. Muhammad Subhi SAG MHum. Tempat tanggal lahir beliau di Serang 1 Januari 1978. Alamat beliau sekarang di Forum Citra Indah, Klaster Bukit Raya M3. Kemudian email beliau muhammadsubhi@paramadina.ac.id. Kawan-kawan bisa catat nomor handphonenya juga 0877 8805 0514. Beliau menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis di IAIN Syarif Hidayatullah. Kemudian beliau melanjutkan program Magister Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Jakarta. Kemudian beliau juga melanjutkan program Doktor Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Jakarta. Namun di sini beliau juga menempuh pendidikan informal, salah satunya di sini yaitu di International Program for Academic Development di Victoria University, New Zealand. Kemudian beliau sebagaimana beliau juga aktif dalam berbagai bidang organisasi. Kemudian pengalaman kerja beliau yang saat ini sedang digeluti yaitu sebagai Ketua Program Magister Ilmu Agama di Universitas Paramadina. Nah, beliau di sini juga telah banyak menerbitkan beberapa buku, bahkan jurnal, dan di sini beliau juga sebagai seorang editor. Itu mungkin CV dari beliau. Namun lebih lanjutnya di sini perlu saya sampaikan juga ya. Di sini kita harus memahami juga dalam proses diskusinya nanti. Saya berharap kepada kawan-kawan untuk tetap fokus, tetap mendengarkan apapun materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini adalah sebagai bentuk materi pengayaan dari materi yang telah kita pelajari di dalam kelas. Nah, jadi selanjutnya untuk pemaparan materi lebih lanjutnya langsung aja kita serahkan kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Subhi SAG MHum. Silahkan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah rasa syukur ya. Saya berada di satu tempat yang cukup membahagiakan. Jadi pagi ini saya cukup bahagia ada di kampus yang diapit oleh gunung-gunung yang indah gitu ya. Jadi saya berpikir wah ini keren banget ini posisinya ya. Jadi bagi teman-teman yang suka merenung, suka apa, kalau ngelamun jangan ya, merenung, berkontemplasi gitu. Wah ini kayaknya tempat yang pas gitu ya. Jadi kalau Afi ada di sini kayaknya seharusnya lebih progresif ya nanti. Gitu ya. Yang selanjutnya terima kasih Pak Dr. Zulfan, ini sahabat saya luar biasa ya di asosiasi juga ya kita ya, Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam Indonesia. Ada Bapak Muallim juga, ini sahabat-sahabat saya yang kelihatannya ini jadi betul itu ya, jadi penggawa ya di kampus ini ya. Kelihatannya diskusi dan seterusnya ini dari dua tokoh ini. Jadi saya pikir saya beruntung bertemu dengan dua sahabat saya ini yang mengantarkan saya ke sini gitu. Jadi saya belum pernah ke Sumatera Barat. Jadi ketika diundang oleh Pak Muallim itu, wah ini kayaknya saya fardu ain ini berangkat ya. Jadi meeting-meeting yang di Jakarta saya abaikan dulu. Jam ini juga meeting ini universitas. Jadi saya bilang ke wakil rektor saya sedang di Bukit Tinggi saya bilang. Dan ini adalah kesempatan yang bagi saya cukup baik dan beruntung bisa menginjakan kaki di Sumatera Barat ini ya. Dan saya selalu senang dan bahagia kalau berada di antara, kalau di Paramadina menyebutnya insan-insan muda. Jadi adik-adik ini, kenapa saya menyebut adik-adik? Karena sebenarnya antara saya
dengan adik-adik, antara Pak Dr. Zulfan, Pak Mualim dengan adik-adik itu sebenarnya beda ini saja, beda masalah waktu aja belajarnya. Kita ini kenapa jadi dosen? Karena duluan belajarnya, istilahnya lebih tua lah gitu ya dibanding dengan teman-teman gitu ya. Kalau mungkin adik-adik ini lebih duluan belajar belajar filsafat, ya mungkin yang duduk di sini yang jadi moderator Bu ya, dan yang jadi kaprodinya mungkin adik-adik juga gitu ya. Jadi ini soal masalah waktu saja yang membedakan kita ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, di sini nama saya cukup formal ya, Muhammad Subhi. Padahal saya punya nama panggung gitu Pak Zulfan ya. Ada nama saya itu M. Subhi Ibrahim. Jadi belakangnya ada Ibrahimnya. Jadi kalau googling nyari Muhammad Subhi agak susah. Tapi kalau M. Subhi Ibrahim coba googling ya, nanti akan keluar foto saya, terus akun Facebook saya. Jadi saya aktivis ya, aktivis tarekat Facebookia. Di Facebook, di Instagram, terus apa lagi ya, di Twitter kadang-kadang. Twitter agak-agak gaptek saya, kurang familiar. Di YouTube materi-materi kuliah saya masukkan di YouTube karena ada kelas-kelas online ya. Kadang harus mengulang lagi, itu kan aduh gimana ya. Jadi lebih baik saya rekam, dan kalau ada materi yang sama saya putarkan. Setelah itu kita diskusi aja yang banyak. Jadi itu sebenarnya trik dari dosen yang agak-agak malas gitu ya. Tapi dengan cara seperti itu kita terdokumentasi secara baik dan bisa kapanpun diakses oleh mahasiswa seluruh dunia ya. Tapi nggak sampai akhirat ya kayaknya ya. Cuma seluruh dunia saja bisa mengakses materi saya. Baik. Silakan nanti subscribe, like, and comment gitu ya di akun-akun saya untuk meramaikan. Ya saya di Paramadina, saya selalu kalau bertemu dengan anak-anak falsafah, kalau di Paramadina ada prodi falsafah dan agama, itu selalu mengatakan begini. Mungkin adik-adik mahasiswa tahu ya Real Madrid ya. Jadi Real Madrid, Zinedine Zidane, dulu Ronaldo, sekarang saya nggak terlalu ngikuti itu siapa tuh ininya, striker yang oke ya, Vinicius ya, Junior gitu ya. Nah itu orang yang masuk ke Madrid itu selalu dikatakan begini, hanya orang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan saja yang bisa jadi pemain Madrid. Nggak semua orang. Messi aja nggak pernah jadi pemain Madrid ya. Itu keren banget gitu. Jadi ini orang-orang pilihan Tuhan gitu. Jadi begitu juga gitu ya. Kalau saya berhadapan dengan anak-anak falsafah, itu yang pertemuan pertama kalau orientasi mahasiswa itu saya katakan, Anda itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan persis seperti pemain Real Madrid itu ya. Sudah dicatat oleh Tuhan sejak di Lauhil Mahfuz. Sebelum Anda lahir itu sudah tercatat sebagai mahasiswa AFI di UIN Bukit Tinggi. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena coba aja buat statistik ya, berapa orang yang secara formal mengambil disiplin ilmu filsafat. Nggak perlu Indonesia lah, di Sumatera Barat aja banyak gak? Nggak banyak. Kalau PAI, wah itu masal itu. Orang pengen jadi guru ini segala macam. Tapi kalau ke akidah filsafat nggak semua orang itu mau untuk masuk dan ditawarkan ketidakpastian. Iya kan? Jadi kalau Anda ditanya, adik-adik ditanya mau jadi apa? Wah itu agak bingung ya. Benar ya, agak bingung ya. Tapi pengalaman dari Paramadina, anak-anak falsafah atau akidah filsafat itu mampu survive dimanapun dia ditempatkan. Ada yang jadi pengusaha batu bara, keren banget gitu ya. Jadi ngitung cuan sambil berpikir tentang dunia ide-nya Plato gitu kan, keren banget itu. Jadi
jadi pengusaha gitu kan, yang jadi politikus ada, jadi anggota dewan ada gitu ya, sehingga kemudian perdebatan di ruang parlemen itu hidup banget gitu ya. Jadi bukan sekedar angguk-angguk iya apa yang dikatakan eksekutif, tapi fungsi legislatifnya dia laksanakan gitu, fungsi kritisnya gitu. Kalau agamawan banyak lah ya yang jadi khotib gitu ya. Dan menariknya gitu ya, misalnya saya ya kalau khotib di Paramadina itu saya mengutip filosof. Jadi kalau teman-teman nanti ya kalau jadi khotib atau jadi jadi pengajar di majelis taklim, yang dikutip pertama kali itu filosof dong. Saya sering mengutip misalnya kita menyebut Allah itu al-mutaharrik la yataharrak, penggerak yang tak bergerak. Wah, jadi yang tadinya jamaah sholat Jumat itu kan biasanya ngantuk-ngantuk ya, dia kaget dia. Jadi itu salah satu trik supaya jamaah sholat Jumat ketika mendengarkan khotib itu nggak ngantuk. Jadi disentakkan gitu ya dengan kutipan itu. Tiba-tiba saya ngutip Jean-Paul Sartre gitu ya, seorang filosof ateis. Bayangkan di khutbah Jumat yang sangat suci sekalipun kita kutip tuh filosof yang ini gitu ya, yang keren gitu ya. Dia mengatakan manusia itu dicirikan oleh menidak kata dia kan. Beda dengan benda-benda. Jadi kalau benda ini dilempar, botol ini dilempar, dia nggak bisa mengatakan tidak. Dia akan mengikuti hukum material ya, mengikuti hukum gravitasi lah dan seterusnya. Tapi kalau kita, misalnya Anda keluar nih dari ruangan ini, kita bisa mengatakan enggak gitu. Itu loh manusia. Itu yang disebut être pour soi dan être en soi. Être pour soi itu manusia kita ini, berkata tidak. Lalu kemudian tiba-tiba saya kaitkan itu dengan tauhid. Tauhid kita dimulai dengan apa? Dengan la ilaha. Menidak itu berarti dengan kita membaca syahadat, berarti kita sesungguhnya kita sedang mengkonfirmasi kemanusiaan kita. Karena kita menidakkan segala yang dipertuhankan. Wah, itu kayak gitulah ya. Kira-kira kalau alumni mahasiswa filsafat harus begitu kayaknya ya. Jadi khotibnya itu enggak ittaqullah haqqa taqwa, marilah kita bertakwa gitu kan. Itu kayaknya ngantuk itu. Ngantuk banget itu ya. Itu kan jam-jam kritis ya. Kalau jam-jam segitu kan, jam-jam 12 gitu, coba aja kalau kuliah habis makan siang itu jam kritis tuh. Dosennya ngantuk, mahasiswanya ngantuk gitu. Nah, karena itu perlu sedikit penyegaran ya, olahraga otak lah gitu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik, saya diamanahi oleh Pak Zulfan dan Pak Muallim untuk membicarakan satu tema yang biasanya sudah sering ya kita diskusikan di kelas, di publik, di Zoom itu kayaknya ratusan kali itu ya. Coba aja cek ya di YouTube ya. Banyak sekali itu video tentang relasi agama sains, falsafah dan agama dan seterusnya gitu. Itu tuh banyak banget. Karena itu apa ya yang kira-kira angle yang kira-kira bisa memberikan sesuatu yang baru lah gitu ya, dari konteks agama, filsafat dan sains, dari konfrontasi ke dialog ini. Nah, saya penyakitnya orang-orang filsafat ya, pikirannya itu sering terganggu oleh ide-ide ya. Jadi kalau orang filsafat lalu kemudian tenang-tenang aja, itu berarti belum menghayati sebagai makhluk filosofis gitu ya. Nah, perlu memang keresahan itu perlu dilestarikan kalau tadi bahasanya Dekan itu. Perlu dilestarikan. Jadi kita itu harus selalu dalam posisi tegangan ya. Tegangan itu ada sesuatu yang seharusnya dengan sesuatu yang senyatanya gitu. Nah, kalau kita bisa dalam posisi seperti itu, kita betul-betul akal kita itu aktif ya.
Dan dengan akal itu kan kita katanya dicirikan menjadi manusia kan. Jadi manusia, nah saya sering memulai diskusi filsafat itu dengan mendiskusikan tentang manusia ya. Jadi kita itu misalnya di ruangan ini, apakah ada yang mengaku bukan sebagai manusia? Semuanya mengklaim diri sebagai manusia kan? Kita semua klaim diri sebagai manusia. Saya manusia, adik-adik di sana manusia gitu ya. Nggak ada yang menyebut diri sebagai bukan manusia. Katanya cirinya adalah akal ya. Tapi kalau secara biologis ternyata akal itu nggak ada ya. Coba aja cari di pelajaran biologi atau ilmu biologi gitu, ilmu hayat itu, organ tubuh yang namanya akal ada nggak? Nggak ada. Jadi sebenarnya kita nggak punya akal. Bener nggak? Coba cari aja, nggak ada. Yang sering kita tunjuk itu, yang di sini ya, itu namanya brain, otak, bukan akal. Jadi akal itu apa sebenarnya? Wah, berarti kalau akal itu nggak ada secara biologis, lalu kita mengklaim diri sebagai manusia dengan apa? Gitu? Oke, dengan pikirannya. Kita berpikir maka kita ada katanya kan, kalau siapa Descartes ya, cogito ergo sum. Wah, itu kalau filsafat tuh suka yang kayak gitu tuh ya, hal-hal yang keren-keren kalau dijadikan quote ya. Saya sering kalau ini ada wirid yang mestinya orang filsafat tahu ya, wiridnya Parmenides itu tentang ada itu, diktum tentang ada. Ada yang hafal nggak diktumnya ya? Yang ada itu ada dan tidak akan pernah tidak ada, yang tidak ada itu tidak ada dan tidak akan pernah ada. Ada nggak yang bisa mengulang? itu wiridnya ya. Itu tentang eksistensi, tentang keberadaan. Wah, itu wiridnya lah. Nah, saya ingin menyinggung ini terkait dengan tadi itu ya, akal, otak, apakah sama itu sebenarnya? Itu. Nah, otak saya sedang diobok-obok dengan tema ini ya, tema yang cukup meresahkan saya gitu ya, karena ada satu disiplin ilmu yang masih baru sebenarnya, tetapi itu membuat kita, terutama bagi adik-adik yang soleh dan soleha ya, terganggu itu. Kenapa? Karena nanti saya jelaskan apa yang mengganggu kita ya. Bukan kita sih, saya sih nggak terlalu soleh. Jadi adik-adik ini kan yang soleh, yang soleha ini terganggu oleh temuan-temuan neuroscience, oleh temuan-temuan sains yang berhubungan dengan saraf ya, terutama saraf otak. Oke. Kita mulai dari sini dulu, dari bagaimana sih asal muasal lokus pengetahuan yang disebut agama, filsafat, dan sains itu. Nah, dalam tradisi filsafat, karena saya terlatih dalam filsafat barat ya, jadi kalau filsafat Islam itu kan Pak Zulfan dengan Pak Mu'alim ya, saya terbiasa dengan filsafat barat. Kalau dalam filsafat barat itu, kalau kita mau menjelaskan tentang suatu itu, biasanya kita mulai dari suatu praanggapan tertentu, dari suatu kondisi hipotesis ya. Jadi misalnya ada seorang filosof sosial namanya Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes, pernah dengar ya? Itu kalau di filsafat sosial, mungkin yang slogannya yang paling banyak dikutip itu Homo homini lupus. Manusia yang satu dengan manusia yang lain itu seperti serigala aja gitu, sebenarnya saling memangsa gitu. Dan dia punya teori tentang negara. Bagaimana keadaan sebelum adanya negara? Apakah orang itu sudah baik ataukah tidak? Apakah orang itu beradab atau tidak gitu? Lalu dibuatlah semacam rekonstruksi satu kondisi hipotesis disebutnya. Kondisi ini belum tentu benar seperti itu, tetapi dengan kita menarasikan kondisi hipotesis, suatu kondisi yang mungkin ya ada, mungkin juga nggak ada sebenarnya gitu ya, itu memudahkan kita menjelaskan realitas, menjelaskan kenyataan hari ini gitu. Nah, saya ingin mulai dari sana, dari suatu kondisi hipotesis. Jadi nenek moyang kita, siapa nenek moyang kita?
Ada yang tahu? Pelaut ya. Nenek moyang kita itu kata Charles Darwin itu lebih dekat ke simpanse ya. Tapi saya kok kemarin ada diskusi di kelas. Itu ternyata mungkin lebih dekat dengan babi ya. Apa argumennya? Ini nih khas filsafatnya begitu ya. Jadi kita menyatakan bukan soal apakah Anda setuju atau tidak, tetapi argumennya apa. Nah itu lebih penting tuh. Kalau dalam filsafat ya, sesesat apapun Anda, tapi kalau punya argumen itu jauh lebih baik daripada argumen yang pokoknya itu. Pokoknya begini gitu ya. Kalau enggak kafir, wah itu udah ngeri itu kayak gitu. Nah, itu lebih dekat dengan babi. Coba kita lihat ya, babi itu haram nggak dimakan? Haram ya, bahkan eksplisit itu dalam Al-Quran kan. Manusia haram nggak dimakan? Iya kan? Kita haram nggak? Haram kan dimakan kan? Terus kemudian, nah ini teknologi modern itu banyak memanfaatkan babi, organ tubuh babi itu untuk transplantasi pengganti organ tubuh manusia dibandingkan dengan simpanse. Kok bisa ya? Seperti itu. Jangan-jangan dia itu kan manusia itu suci ya kata dia. Jangan-jangan babi itu diharamkan itu karena dia itu suci. Seperti halnya juga sapi di Hindu kan. Kenapa nggak boleh dimakan? Itu karena suci. Itu jangan-jangan babi itu memang suci gitu ya. Nah, itu pertanyaannya nih ya. Coba aja renungkan ya. Wah, kita mikirkan babi yuk gitu ya bareng-bareng. Itu kayaknya sejam itu nggak selesai tuh. Saya kemarin diskusi babi itu nggak selesai tuh di S2. Jadi ujung-ujungnya babi ini apa gitu. Aduh, iya ya. Nah itu filsafatnya begitu tuh, menggugat ya. Jadi filsafat itu memang gitu. Jadi bukan sekedar bertanya, tapi mempertanyakan. Nah, ini bedanya dengan ilmu lain ya. Jadi filsafat itu bukan sekedar bertanya. Kalau bertanya, Pak namanya siapa? Oh Subhi gitu ya. Tanya lagi, Bapak itu manusia atau bukan? Oh ya saya manusia. Apa yang membuat Bapak mengklaim diri sebagai manusia? Nah itu mempertanyakan tuh. Mempertanyakan. Nah, seperti itu ya, filsafat itu ya. Filsafat itu selalu saya prototipe filosof itu anak kecil ya. Anak kecil itu punya kemampuan ya, curiosity yang sangat kuat. Makanya the real philosopher itu anak kecil itu ya, adik kita itu ya. Coba lihat aja perilakunya, nanya mulu gitu. Diajak jalan gitu ya. Wah itu apa? Itu langit. Langit itu apa? Wah bingung kita jawabnya. Apa ya langit itu ya? Itu apa? Itu matahari. Matahari apa? Bintang. Bintang itu apa? Bintang itu benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri. Cahaya itu apa? Oh makin bingung kita. Filosofi itu kayak gitu. Membuat resah ya. Jadi kalau filosofi itu harus membuat resah, bukan membuat tenang. Kalau membuat tenang itu guru ngaji ya. Gitu. Jadi harus membuat resah. Jadi resah dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pulang gitu ya, nanti ada disuguhi makanan, ya, dipertanyakan dulu tuh. Ini di depan saya ini ada apa ini Bu? Kok ada benda putih gitu ya? Saya suruh makan itu. Oh itu kan nasi namanya. Oh ya nasi itu apa? Oh, bingung dia. Tahu nggak kira-kira ibu kita atau orang tua kita kalau ditanya nasi itu apa? Nggak tahu karena sebagian banyak pengetahuan keseharian kita itu sebenarnya hanya sekedar seolah-olah tahu, tapi nggak betul-betul tahu. Nah, filsafat mencoba untuk mengurai realitas itu agar terang benderang di hadapan akal kita, terang benderang di hadapan rasio kita, sehingga kita, oke, saya mengerti apa itu nasi. Nasi itu adalah sesuatu yang membuat perut saya kenyang, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ya itu sikap, itu namanya sikap filosofis. Jadi adik-adik kita perlu mengembangkan itu sikap filosofis. Jadi bukan sekedar belajar filsafat untuk dihafal, bukan. Tapi sikap filosofis itulah yang akan membentuk karakter kita. Jadi itu yang nanti akan bermanfaat. Jadi filsafat sebagai ajaran itu tidak bermanfaat,
Tapi filsafat sebagai cara berpikir itu jauh lebih bermanfaat. Itu kata Iqbal itu mengatakan seperti itu ya, Muhammad Iqbal itu. Kata Iqbal, renungan dari timur dan pemikiran dari barat itu tidak ada gunanya kalau kita menyembahnya. Jadi jangan sampai kita belajar filsafat lalu kemudian kita membebek ya, taklid. Ya ini heran juga ya kalau pembelajar filsafat lalu kemudian taklid. Pokoknya ini Sartre ini, Jean-Paul Sartre ini benar dengan ateismenya. Wah, kalau kayak gitu kayaknya ke fikih aja itu kayaknya pindah ya, kayak cocok gitu ya. Jadi sikap mental seperti itu, sikap karakter seperti itu yang menggugat itu yang perlu ini. Dan karena itulah maka filsafat memang tidak cocok untuk semua orang. Karena itu betul eksklusif ya filsafat itu. Dan ilmunya para raja. Coba aja Aristoteles, apa kerjaannya? Jadi penasehat raja, kaisar. Alexander itu kan, wah itu keren banget. Itu kerjaan filosof itu seharusnya seperti itu, jadi penasehat. Saya punya alumni di Paramadina itu, dia menjadi penasehat bukan penasehat spiritual ya namanya ya. Jadi dia yang kalau ada masalah di perusahaan, dia tuh yang jadi konsultannya. Jadi konsultan filsafat itu bisa kayaknya itu. Sekali-kali kita bikin ya. Konsultan filsafat supaya orang bisa berpikir lurus, karena nggak semua orang berpikir lurus ya. Misalnya yang paling sederhana, kalau ditanya misalnya lawan warna putih itu apa, orang berpikir di luaran. Kalau di tempat ini sih udah pasti tercerahkan ya. Lawan warna putih itu bukan lawan hitam, bukan. Lawan warna putih itu adalah semua warna yang bukan putih, iya kan? Warna biru lawannya apa? Semua warna yang bukan warna biru. Itu cara berpikir logis ya. Nah, di luaran sana masih banyak orang yang nggak tercerahkan seperti itu. Nah, kita ini komunitas khawasil khawas gitu ya, di akidah filsafat ini tugasnya itu ada dua ya. Jadi bukan hanya mengenyangkan perut kita nanti dengan profesi, tapi juga tugas mencerahkan diri sendiri pastinya, dan juga mencerahkan lingkungan. Beginilah kalau ngomong filsafat, materinya belum tersampaikan tapi sudah ini. Nanti teman-teman, adik-adik kalau mau tanya nggak apa-apa ya, langsung juga nggak apa-apa. Jadi saya nggak setuju misalnya nggak apa-apa, atau ada yang grundel gitu ya di pikiran, silakan langsung ditanyakan juga, tidak apa-apa. Oke. Kita kembali ke teks ya. Jadi saya nggak buat PowerPoint tapi bikin catatan. Catatan ini belum saya kasih footnote, makanya nggak bisa dikutip ya secara langsung. Ini mengandalkan ingatan saya. Jadi ingatan saya saya tuangkan jadi 3 halaman. Itu berdasarkan ingatan, belum berdasarkan referensi. Baik, ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita itu pemburu dan pengumpul ya. Jadi manusia purba lah. Dan manusia itu kan nggak satu dulu. Rasnya itu nggak satu. Ada ras kita ini namanya Homo sapiens. Masih ada Homo Waldofloren yang di Flores, yang Javanicus, yang di Jawa gitu ya. Ada Homo kalau nggak salah ada 5. Jadi manusia itu nggak sendirian dulu, nggak seperti sekarang. Kita sekarang sendirian di muka bumi ini sebagai manusia. Dulu ada, tapi mereka punah. Nah itu juga menarik ya. Kenapa kok bisa punah ya? Kenapa kok kita bisa bertahan? Mereka itu pada awalnya memakan hasil buruannya dengan mengunyah. Jadi mereka misalnya dapat dapat rusa misalnya, dibunuh lalu kemudian dimakan. Mengunyahnya itu lama. Karena apa? Karena belum ditemukan api. Jadi berjam-jam, mereka itu kalau makan berjam-jam gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba di masa itu ya, 150.000 tahun yang lalu diperkirakan, itu ditemukan api. Api itu yang membuat kemudian manusia ini, Homo sapien, kemudian bisa makan dengan cepat. Api, jadi bisa buat
api itu bisa buat daging itu dibakar ya. Terus mungkin juga mulai direbus atau di apa gitu. Saya nggak terlalu bisa membayangkan ya, ini suasananya seperti apa, tapi kira-kira itu membuat waktu makannya itu jauh lebih singkat. Karena itulah maka karena durasi makannya singkat, maka banyak waktu luang. Waktu luang nongkrong gitu kan. Nah, kalau kita nongkrong ngapain biasanya? Ngobrol kan? Ngegosip ya. Wah, ini kemarin ada apa ya di kampus gitu ya. Jadi kalau nongkrong kan begitu. Dan jangan dikira revolusi itu bermulai dari tongkrongan. Jadi ide-ide subversif itu dari situ. Misalnya revolusi Prancis ya. Revolusi Prancis itu dimobilisasi dari mana? Dari kafe-kafe, kedai-kedai kopi gitu. Orang nongkrong terus mikirin, ini kok raja nggak adil ya. Terus gimana caranya tuh supaya raja ini bisa turun gitu. Terus gitu diobrolin sehingga itu kemudian terakumulasi. Jadilah revolusi Prancis yang sangat terkenal itu. Jadi harus ada ruang-ruang itu. Jadi ruang intelektual itu harus dibuka seluas-luasnya. Tidak boleh ada pembatasan. Karena kalau ada pembatasan, maka di sanalah gitu ya kehidupan intelektual mulai redup. Jadi di mana-mana misalnya ke kantin ya, ayo kita diskusi tentang Actus Purusnya Aristoteles. Jadi sambil makan kita diskusi gitu ya. Atau diskusi tentang politik ya. Politik kita itu Machiavellian. Wah, itu keren kan? Machiavelli itu seorang teoritisi, seorang filsuf politik yang teorinya itu paling dibenci, paling dikutuk, tetapi paling banyak dipraktekkan. Itu Machiavelli. Coba ya tanya ke politikus, ada nggak yang sepakat dengan teorinya Machiavelli yang menghalalkan cara untuk berkuasa? Nggak ada. Tapi itu dipraktekkan. Nah itu, wah itu keren banget itu kalau ngobrol-ngobrol dengan. Saya senang ngobrol-ngobrol dengan anak filsafat karena seperti itu muncul tiba-tiba gitu ya, lagi ngobrolin makan tiba-tiba apa yang membuat perut saya kenyang ini? Apakah karena makanannya ataukah kalau kita ambil Aristoteles karena kita punya potensi untuk kenyang? Yang mana? Wah itu jadi seru ya obrolannya. Nah itu dulu ya nenek moyang kita itu seperti itu, suka nongkrong. Bikin api unggun, nongkrong, lalu ngobrolin sesuatu yang bukan keseharian, sesuatu yang tidak terjelaskan. Misalnya ada di sini Gunung Merapi ya namanya. Gunung Merapi itu kan baru erupsi ya. Itu kenapa kira-kira Gunung Merapi itu bisa erupsi? Wah, ada yang di pojokan sana. Ini kayaknya gunungnya marah ini. Marah seperti apa itu? Oh iya, gunung itu berjiwa. Nah, muncullah animisme. Jadi animisme itu muncul dari tongkrongan gitu ya. Jadi agama primitif itu muncul dari tongkrongan. Jadi ngomongin itu di tikungan itu kok banyak orang gitu ya. Sampai sekarang jejak cara berpikir purba itu masih kita pakai itu. Jadi misalnya di tikungan di sebelah sana itu ya, mau masuk kampus itu kok kayaknya setiap hari ada mahasiswa jatuh itu kalau naik motor ya. Kenapa ya? Oh, itu ada penunggunya itu. Harus disogok dengan kepala kerbau gitu ya. Itu warisan dari ribuan tahun yang lalu. Nenek moyang kita. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, ya wajar aja karena di dalam diri kita itu ada jejak DNA ya, genetik dari nenek moyang kita gitu. Nggak apa-apa juga ya, nggak ada masalah gitu kan. Oke, yang kemudian membuat tenang gitu ya setelah ditanam kepala kerbau, akhirnya orang jadi lebih tenang gitu. Bisa aja seperti itu. Oke, jadi berkerumun, ngobrol, dan disitulah kemudian terbentuk bahasa. Bahasa itulah yang nanti membentuk apa yang disebut dunia kedua kita. Jadi manusia itu tidak hanya punya satu dunia, tetapi punya dua dunia. Dunia yang kita alami sekarang ini, tapi juga ada dunia yang
kita ciptakan sendiri, dunia narasi namanya. Setiap orang nih yang ada duduk di sini ya, itu ada dunia yang sama. Saya dengan ibu ya sama, duduk di bumi di sini ya, dunianya sama. Tapi dunia batinnya itu beda. Dunia batinnya beda. Nah, itu jadi ngobrol-ngobrol, berbahasa, lalu kemudian muncullah animisme. Animisme yang mempercayai adanya jiwa, gitu ya, jiwa. Nah, jadi kepercayaan bahwa di balik diri kita itu ada jiwa. Nah, itu sebenarnya juga itu warisan dari ribuan tahun yang lalu gitu. Pernahkah kita mempertanyakan itu jiwa itu betul-betul ada atau enggak sih sebenarnya gitu ya? Kalau kita mati, apakah jiwa itu mati gitu ya? Itu kan anak-anak filsafat kan keresahannya kayak gitu ya. Tapi ini menarik ya, adik-adik. Saya menemukan gini tentang kematian. Dulu saya ada mata kuliah khusus namanya mata kuliah filsafat kematian. Waktu S2 bisa ngobrolin soal mati. Jadi mati itu apa sebenarnya? Menarik, saya kemarin menemukan sedikit insight dari Al-Quran ya. Nah ini mungkin sisa-sisa tafsir hadis saya itu yang S1 yang di situ ditulisnya SAG ya, sarjana agama itu. Nah, itu saya masih ingat Quran. Di Quran itu disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafas, jiwa ya, diri. Dha'iqatul maut. Dha'iqah itu asal katanya sama dengan dzauq. Jadi rasa. Jadi kematian itu sebenarnya rasa. Jadi kita merasakan misalnya saya minum kopi ini misalnya kopinya pahit banget gitu ya. Nah seperti itu kematian itu seperti itu. Jadi rasa aja sebenarnya kematian itu. Sesuatu yang dirasakan oleh jiwa kita. Tapi pertanyaannya adalah lagi-lagi jiwa itu ada apa enggak ada? Nah ini problem agama, filsafat dan sains gitu. Bagaimana agama melihat? Oh, agama pastilah. Setelah kita meninggal nanti jiwa kita itu masih ada, mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Lalu filsafat juga seperti itu. Filsafat masih mengafirmasi kan, ya jiwa itu memang ada. Dia itu seperti matter and form gitu ya. Kalau Aristoteles itu ya, dia adalah form. Jadi bentuk sesuatu yang membentuk diri kemanusiaan kita itu adalah jiwa kita. Yang di luar ini adalah matternya, form tubuh ini. Filsuf mengafirmasi. Tapi kalau kita tanya ke sains, bagaimana para saintis melihat ya? Nah, para saintis itu kan sangat terkenal dengan paradigma positivisme ya. Mungkin adik-adik sudah tahu kan, yang mengatakan bahwa kalau nggak kelihatan bisa dibuktikan secara empirik ya, indrawi, maka omong kosong aja gitu. Jadi kalau bagi para saintis, jiwa itu ya omong kosong, mengada-ngada aja gitu. Apalagi kalau dicari di otak tadi, nggak ada gitu ini ya. Nah nanti kita akan lihat ya dan jawab bagaimana itu jiwa itu. Oke, lalu kemudian muncullah setelah itu orang nggak puas ya, manusia nggak puas dengan animisme, lalu kemudian muncullah figur-figur yang adikodrati ya, yang disebut sebagai Tuhan atau dewa gitu. Nah dewanya tuh banyak, awalnya begitu kan. Ada dewa yang suka ngurusi gunung gitu ya. Ada dewa yang ngurusi padi gitu ya. Kalau di Jawa itu ada Dewi Sri gitu kan. Supaya panennya oke, gimana caranya? Caranya dengan ngasih sogokan. Nah itu sogokan itu dimulai dari situ sebenarnya. Jadi nyogok gitu ya. Jadi seperti itu, banyak dewa. Lalu kemudian mengerucut menjadi dua. Misalnya kalau Zoroaster itu kan Tuhannya dua ya, Tuhan gelap, dewa gelap, dewa terang gitu ya. Lalu kemudian menjadi monoteis. Yang simpel aja lah, Tuhannya satu aja gitu ya, yaitu monoteis. Nah ini kira-kira narasi besar kalau kita bicara tentang agama. Nah lalu kemudian ternyata agama ini tidak membuat nalar ya, nalar manusia itu betah.
Karena apa? Karena ya udah terima aja sih gitu ya. Itu kan sering kita dengar juga sampai sekarang ya. Misalnya di pengajian menjelaskan tentang tauhid ya, Allah gitu kan. Allah itu tiba-tiba ada mahasiswa AFI yang tanya tuh ke ustadznya gitu ya. Allah itu seperti apa sih Ustadz gitu ya? Keberadaannya itu seperti apa? Mungkin Anda langsung dikasih dalil gitu ya. Bukan argumen tapi dalil ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, itu hadisnya katanya. Nggak usah terlalu mikir zatnya lah, mikirin ciptaannya. Itu cara masyarakat membunuh kuriositas. Jadi dari kecil kita memang sudah didisiplinkan untuk berpikir tidak kritis. Tidak kritis. Itu dibunuh oleh lingkungan kita. Anak kecil dari awal Anda itu masih kecil-kecil cerewet nanya-nanya. Udahlah, terima aja. Kalau ini adalah botol. Ya, nggak usah nanya apa itu botol. Apa itu laptop? Apa itu kaki? Juga perlu. Jadi kita diinjeksikan pengetahuan yang tidak mudah untuk dipertanggungjawabkan di depan mahkamah akal kita. Kita tuh punya mahkamah akal ya. Jadi akal kita itu kadang-kadang resah loh kalau nggak dijawab ya. Jadi ketika ada tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, pertanyaannya adalah hadis itu untuk siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan memang hadis itu untuk orang malas berpikir. Jadi kata Rom Magnis itu ya, Franz Magnisuseno, itu dosen saya itu, orang itu nggak suka filsafat itu karena bisa jadi karena malas berpikir. Jadi bukan karena karena takut murtad lah, takut ini segala macam, tapi sebenarnya malas berpikir aja gitu. Jadi banyak orang yang malas berpikir. Nah ini teman-teman di sini kan yang rajin berpikir. Oke. Wah, sampai mana tadi? Oh, sampai kepercayaan ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak betah. Misalnya ketika kita disebut ya, kita harus menyembah Allah, lalu nggak ada penjelasannya. Saya nggak yakin itu nalar kita itu tidak bertanya-tanya lagi Allah itu seperti apa ini sebenarnya. Saya nggak yakin. Nalar itu pasti bertanya gitu. Lagi sendirian, iya ya. Allah itu seperti apa ya? Wah, Allah itu seperti laki-laki. Dalam kultur patriarki, Tuhan itu laki-laki. Coba aja lihat cara menggunakan ininya ya, menggunakan kata gantinya. Kata ganti itu di Kristen misalnya Tuhan Bapa, nggak ada Tuhan Ibu. Terus di Islam misalnya kata-kata yang digunakan tuh huwa ya, huwa. Jadi dia yang laki-laki. Jadi Tuhan itu laki-laki. Bener nggak? Bagaimana membuktikannya? Wah ini repot ini membuktikannya. Tapi yang paling sederhana, karena saya tafsir hadis ya. Kalau di Islam itu Tuhan itu sebenarnya lebih dekat ke feminin daripada maskulin. Karena Tuhan itu, Allah itu memperkenalkan diri dalam Al-Quran itu lebih banyak sifat-sifat femininnya daripada maskulinnya. Jadi Tuhan itu lebih dekat dengan perempuan daripada dengan laki-laki. Karena itu orang yang paling cepat mengalami peningkatan spiritualitas itu perempuan. Katanya sih seperti itu katanya. Tapi bener apa enggak ya? Nah itu perlu digugat juga ya. Oke. Saya mana tadi? Oh iya, terus kemudian rasio ya. Mungkin adik-adik pernah dengar ya ini kayaknya nih ngambil dari Aguskom ini. Bener, itu Aguskom. Jadi setelah manusia nggak betah dengan sesuatu yang dogmatik ya, bertanya terus, itu dewa itu kok kayak manusia sebenarnya? Jangan-jangan dewa-dewa itu ciptaan manusia ya? Dewa-dewa itu ada yang selingkuh ya? Dewa apa ya? Dewa Zeus itu selingkuh dengan manusia, melahirkan siapa itu? Hercules, manusia setengah dewa. Ada tukang perang, dewa itu tukang perang. Ada dewa yang suka ini, manah itu ya, cupid itu kan. Wah, itu kalau kepanah hatinya maka dia akan jatuh cinta. Itu kayaknya karang-karangan itu ya.
dongeng gitu ya. Akhirnya nggak betah, lalu manusia memunculkan konsep-konsep abstrak. Konsep-konsep abstrak itu apa? Seperti kalau ya itu seperti metafisika ya kalau dalam pesawat itu. Oh ini kalau kita tanya tentang bagaimana asal muasal alam semesta, ya bukan seperti halnya pesulap lah katanya gitu ya. Kalau kata para filosof itu kan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu nggak mungkin dari creatio ex nihilo, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena tadi kalau kita pakai diktumnya Parmenides, yang ada itu ada dan tidak akan pernah tidak ada, dan yang tidak ada itu tidak ada dan tidak akan pernah ada. Jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti dari sesuatu yang ada. Kalaupun Tuhan itu ada. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kalau creatio ex nihilo itu mustahil secara rasional. Jadi apa yang dilakukan oleh para pesulap ya, sim salabim abrakadabra, itu sebenarnya berbeda dengan kun fayakun yang dalam Quran itu. Itu berbeda banget gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang ada dan bahkan mengalir dari dirinya. Nah itulah nanti teori emanasi. Jadi kayak gitu. Jadi kisahnya seperti itu loh, kisah keresahan manusia ya. Jadi ini keresahan manusia ribuan tahun ini. Muncullah teori-teori arche ya, asal muasal alam semesta ini adalah air, itu kata Thales dan seterusnya gitu. Prinsip penyebab segala sesuatu itu actus purus, itu kata Aristoteles, itu tentang yang selalu aktual, yang tidak digerakkan oleh segala sesuatu itu. Tapi kemudian filsafat ini juga kemudian dibantai lagi. Filsafat ini ngomong apa gitu ya, nggak jelas gitu kan. Coba aja kalau teman-teman ngobrol dengan orang prodi lain ya di sini membicarakan filsafat, misalnya metafisika atau epistemologi lah gitu ya, epistemologi. Kalau di filsafat itu kan kita mempertanyakan banyak hal ya. Misalnya bagaimana proses kita mengetahui. Saya mengetahui di depan di depan mata saya ini botol gitu ya. Ini terjadi sepersekian detik sehingga kemudian saya paham bahwa itu adalah botol. Nah, filsafat itu epistemologi itu memperlambat kalau film itu ya, slow motion. Jadi sebenarnya tahapannya itu rinci gitu ya. Kalau pakai Immanuel Kant, itu adik-adik juga pernah pasti tahu ya teori pengetahuannya itu. Yang pertama kali adalah sense perception kita. Jadi persepsi indrawi, lalu dari itu kemudian dimasukkan ke dalam diri kita ke apa yang disebut sebagai verstand ya. Verstand lalu kemudian vernunft gitu ya. Jadi itu diolah di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita itu sudah ada yang namanya 12 kategori. Wah, itu 12 kategori kognitif gitu. Dan ingat kata Kant, hal-hal metafisika, teologi itu nggak mungkin kita bisa pikirkan. Jadi kalau Immanuel Kant diajak untuk diskusi secara teoritis, misalnya, ayo kan kita diskusi tentang Tuhan. Oh oke, kita diskusi tentang Tuhan, tapi ntar dulu ya, kita punya nggak perangkat untuk bicara tentang Tuhan? Jangan-jangan kita itu omong kosong aja, berbusa-busa bicara tentang Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak punya perangkat kognitif untuk mengecek apakah Tuhan itu ada, di mana itu Tuhan, dan seterusnya. Dan buktinya kan memang seperti itu. Oleh karena itu Immanuel Kant menempatkan diskursus Tuhan itu bukan pada wilayah teoritis, tapi pada wilayah praktis. Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, tetapi sesuatu yang bisa ditemukan. Itu Immanuel Kant. Jadi kita mulai tahu ya ininya ya. Kira-kira filsafat ini mulai nakal lah ya terhadap agama ya. Jadi mulai mengkritik gitu ya, mulai meragukan, mulai mengini. Jadi, nah ini benih-benih konflik ya. Benih-benih konflik itu kan katanya seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik ini ada yang pacaran itu, kalau udah mulai tumbuh keraguan, itu biasanya akan muncul konflik. Wah, saya ragu Anda ini masih single gitu ya. Wah, itu mulai muncul, mulai resah gitu ya. Nah itu
filsafat itu seperti itu. Oke, baik. Jadi filsafat pun kemudian ditinggalkan. Karena apa? Karena ini ngomong apa ini? Ngomong tentang ada, pengada, menjadi, terus apa lagi ya? Oh, istilah-istilah yang jelimet itu ya. Itu cuma kayaknya itu cuma pelipur lara dari penderitaan aja itu. Jadi kalau dalam kompetisi hidup lalu kemudian mencari pelarian di filsafat, gitu kan saya gitu ya. Filsafat disebut ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak ada gunanya gitu. Itu para saintis ngomong kayak gitu ya belakangan. Karena apa? Karena kalau dulu peran agama diambil alih oleh filsafat, sekarang peran filsafat diambil alih oleh sains. Dulu ada namanya filsafat manusia. Sekarang sudah ada psikologi. Sudah ada antropologi. Ada filsafat sosial, sudah ada sosiologi gitu. Jadi semuanya kayaknya diambil semua ya. Apa yang tersisa dari filsafat gitu ya. Apa yang tersisa dari filsafat? Nanti kita diskusi deh ya, yang tersisa dari filsafat. Akhirnya orang kemudian melakukan penelitian, mulai mencari bukti-bukti empirik. Oke lah, penyebab alam semesta ini apa sih sebenarnya? Oh, itu adalah entitas yang maha kuasa, yang dengan kehendak mutlaknya itu menciptakan bumi dan langit yang sangat luas ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa dijelaskan dan dibuktikan? Kalau saya mengatakan Tuhan itu ada, lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa Tuhan itu betul-betul ada gitu ya? Bukan dengan argumen-argumen tautologis atau argumen rasional, tetapi bukti nyata. Kalau saya katakan smartphone itu ada, saya bisa langsung bawa smartphone itu. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada, maka di mana Tuhan itu? Wah, itu mulai itu ya, mulai dijedot-jedotin itu orang-orang soleh itu ya. Wah, ini resah. Makanya di kalangan misalnya kalangan Katolik ya, untuk jadi agamawan itu harus belajar filsafat. Jadi pastor itu, jadi ustadz-ustadz itu kalau mau ngasih pengajian seharusnya belajar filsafat dulu. Supaya apa? Supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang jelimet itu bisa dijawab. Kalau di Katolik itu gimana itu? 3 tapi 1 itu. Wah, itu rumit banget itu, dan itu hanya bisa dijelaskan dengan filsafat. Dan kita juga kan sebenarnya ada problem itu ya, banyak juga problem di agama kita yang sebenarnya nggak terlalu mudah untuk dijelaskan secara dogmatik gitu. Perlu penjelasan filosofis. Jadi kalau dulu ada bahwa di suatu masyarakat itu harus ada dokter ya, satu dokter, satu guru gitu ya. Kayaknya di setiap kampung itu mesti ada itu satu filsuf itu seharusnya. Orang yang bisa mengurai masalah sampai ke akar-akarnya, sampai kemudian bisa direkomendasikan ini loh pemecahan masalahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi itu kemudian dikritik kan sama para saintis ya. Enggak lah, itu semesta raya ini ada dengan sendirinya. Jadi semesta raya ini kan disebut sebagai kosmos ya. Kosmos itu teratur. Kita memandang seolah-olah teratur, tapi sebenarnya enggak, entropi aja. Kita aja yang memframe itu teratur, tapi sebenarnya enggak teratur. Oleh karena itulah maka teori awal semesta raya ini kita kenal dengan ini teori yang masih populer mungkin sekarang ya. Teori Big Bang gitu ya. Teori Big Bang. Terus ada pertanyaan tentang dari mana asal-muasal manusia? Wah, itu teori Darwin itu yang membuat para agamawan kebakaran jenggot ya. Wah, untung saya nggak punya jenggot ya. Jadi apa banget istilah kebakaran jenggot itu gimana ya? Kalau yang nggak punya jenggot seperti saya ya. Saya tuh mencoba untuk menumbuhkan jenggot itu setengah mati itu. Makanya kalau ada disebut sunnah itu memanjangkan jenggot, saya nggak bisa itu melaksanakan sunnah itu ya, karena secara genetik mungkin saya nggak punya potensi untuk berjenggot panjang gitu ya. Nah inilah filsafat ya, ngomongin tentang arhe alam semesta sampai ke jenggot. Ya jadi mulai bertanya-tanya gitu kan, dicarilah ini. Jadi manusia itu dari mana? Darwin mengatakan ya dari proses evolusi ribuan tahun gitu ya. Dan ini menarik juga temuan dari para geolog apa ya.
yang mengatakan bahwa sebenarnya bumi ini itu tidak mengandung unsur-unsur yang membentuk makhluk hidup. Awalnya nggak ada. Sampai kemudian ada benda-benda langit seperti meteor yang membawa asam amino. Jadi kita itu awalnya dari asam amino. Itu nabrak bumi dan kemudian dari situlah mulai terbentuk kehidupan. Jadi kita itu memang bukan makhluk bumi sebenarnya. Jadi kita itu alien ya. Iya, asal muasalnya begitu. Karena para saintis itu ya. Jadi kita itu dari luar angkasa. Dari zat-zat yang ada di luar bumi. Karena bumi ini awalnya itu tidak memungkinkan untuk lahirnya ya makhluk hidup. Jadi kita makhluk langit ya. Wah, keren banget ya, alien. Jadi kan selama ini alien itu apa gitu kan? Ya kita ini sebenarnya. Kita ini. Wah, keren ya. Dan yang menarik itu sebenarnya ini juga ya. Oke, kalau teori evolusi kita bisa lacak ya. Oh, itu kita ke simpanse. Tapi apa yang kemudian memisahkan kita dari jalur simpanse dan binatang yang lain? Itu juga aneh itu. Dan itu nggak ada jawabannya, belum ada itu. Hipotesis-hipotesis saja. Jadi apa yang membedakan kita sehingga evolusi kita itu nggak seperti kera ya? Terus gitu. Tiba-tiba kok kita menyimpang dan saya menyebutnya ya manusia ini sekarang ada di puncak rantai makanan. Sekarang itu, karena semuanya dimakan. Ayam itu kita bantai habis ya. Jadi ayam pop, tadi malam saya makan ayam pop. Ada ayam bakar, ada ayam apalagi itu. Sate ayam, ada soto ayam. Jadi untuk memangsa ayam kita punya banyak metode. Iya, jadi kalau waktu kemarin saya ngisi di Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa itu, saya tanya itu, kalau kita ke kebun binatang, kalau ada pertanyaan, binatang mana yang paling berbahaya dan paling sadis? Ya, binatang buas lah, gitu ya, macan, harimau, ular berbisa, gitu ya. Oke, tetapi pertanyaannya adalah mereka itu membunuh mangsanya itu dengan satu metode dan itu dilakukan selama ribuan tahun. Misalnya macan. Macan itu cara makannya gimana? Apakah pernah ada kita melihat macan kemudian membuat sate dari mangsanya? Nggak pernah. Itu nggak ada. Dan dia juga macan itu nggak pernah membunuh mangsanya itu dengan ditembak, dibom, apalagi pakai kopi racun cyanida gitu ya. Nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi mereka sadis, tetapi mereka hanya menggunakan satu metode. Manusia itu wah canggih itu kalau soal memangsa itu ya. Kita bisa membunuh orang dengan cara ngasih racun. Kita bisa membunuh orang dengan cara ditabrak pakai kendaraan, bisa ditusuk ya. Bisa juga dibikin stres, sakit hati itu bisa mati. Jadi katanya begitu, orang tanpa cinta, orang tanpa makanan itu bisa bertahan hidup. Tapi orang tanpa cinta itu nggak bisa bertahan hidup. Jadi kalau orang nggak ada yang mencintai, itu rentan banget. Imunnya jadi jatuh ya, mudah kena penyakit. Makanya harus ada itu orang-orang yang mencintai kita, sekitar kita itu. Oke. Dan kata Aristoteles kan Tuhan itu kan penggerak yang tidak bergerak. Bagaimana itu? Tuhan menggerakkan semesta raya ini. Kata Aristoteles dengan cinta. Wah, itu puitis sekali gitu. Yang tadinya rasional tiba-tiba emosional ya. Bagaimana Tuhan menggerakkan segala sesuatu itu dengan cinta itu. Dia mengandaikan seperti ini. Ada bunga gitu ya di taman. Bunganya diam aja, tapi karena kita melihatnya, bagus banget, indah, kita mendekati bunga itu. Jadi kita bergerak karena kita mencintai sekuntum bunga di taman yang sangat indah itu. Jadi dia nggak bergerak tapi menggerakkan kita. Yaitu katanya Tuhan itu begitu ya. Actus purus itu begitu. Itu sampai cinta lagi dia. Tadi jenggot, sekarang cinta. Oke, itu filsafat ya. Jadi filsafat itu adik-adik ya bisa bicara apapun loh.
Bisa bicara apa? Bicara politik oke, bicara agama oke, bicara fisika oke, bicara biologi oke. Jadi kita itu seorang generalis yang bisa bicara apapun. Kalau kita kuat dari sisi karakter tadi itu ya, karakter filosofisnya. Nah itu yang dilatih di kelas-kelas kan gitu ya. Semakin kita banyak debat, semakin kita banyak berdiskusi, semakin kita itu terlatih ya. Jadi di kelas-kelas filsafat itu memang seharusnya itu perdebatan. Saya sering kalau mata kuliah falsafah agama itu, saya mengambil mata kuliah itu, saya tanya, Anda beragama nggak? Oh saya beragama Pak. Oke, agama itu penting nggak sebenarnya? Oh penting. Kenapa penting? Wah dia jelaskan tuh ya. Ah itu penting buat kamu sendiri. Buat saya pentingnya apa agama? Wah terus. Jadi seperti itu ya di kelas-kelas filsafat itu ya. Jadi dilatih untuk menstimulasi dendrit. Nah ini saya masuk ke otak nih. Dendrit dalam sirkuit otak kita supaya sirkuit otak dendrit kita itu lebih banyak lagi. Karena Einstein itu cerdas, itu bukan soal baca ini ya ternyata ya, bukan soal baca buku. Jadi kecerdasan itu kalau bagi neuroscientist itu bukan soal akumulasi pengetahuan yang kita ketahui atau rasional seperti apa, tapi karena saraf otak kita dendrit ya, serabut otak kita itu lebih banyak daripada yang lain. Einstein itu seperti itu. Dan itu ada caranya ternyata, memelihara supaya otak kita itu sehat. Jadi otak kita itu sehat kalau misalnya ya, nah ini temuan neuroscience ya. Jadi kalau belajar sambil duduk lama-lama itu ternyata merusak otak gitu. Makanya saya berpikir Aristoteles itu dengan peripatetik ya, ngajar dengan jalan itu bagus. Jadi kalau kita duduk lama kayak gini, kita kayaknya perlu tuh jeda dulu gitu ya. Setelah dosen ngasih materi, sebelum tanya jawab, ayo kita keluar dulu, jalan-jalan kayak anak TK gitu ya. Tapi itu betul, itu merusak otak. Salah satu yang lain yang merusak otak itu misalnya kalau kita mengalami dehidrasi. Jadi kalau kita mikir terlalu keras, otak kita itu mengalami dehidrasi otak. Dan itu bisa merusak otak. Karena itu harus sedia air minum. Karena itu saya kayaknya perlu minum dulu. Izin dulu ya. Supaya otak saya terpelihara gitu. Oke. Langsung praktek ya. Jadi ini minum air putih itu membuat otak kita itu tersuplai oksigen lagi gitu ya. Jadi bagus. Jadi kalau terlalu dehidrasi itu bisa merusak otak. Oke. Itu jadi sains itu memang tengil ya. Yang sekarang tengil, kalau dulu tuh filsafat yang tengil gitu ya, ngacak-ngacak agama gitu ya. Sekarang yang tengil itu adalah sains. Sebenarnya bukan saintisnya yang tengil. Saintis itu biasanya rendah hati ya. Kalau saintis itu biasanya kalau ditanya sesuatu dan dia tidak bisa membuktikan, dia akan mengatakan enggak ada. Tapi yang sering jadi masalah itu adalah fans dari sains, para pengagum sains yang sebenarnya dia tidak ngerti betul tentang sains, yang bela habis-habisan gitu ya, pembela Darwinisme, pembela saintisme, bahwa segala sesuatu itu harus dijelaskan secara positif, secara empirik, harus kelihatan oleh mata dan seterusnya. Nah itu, jadi itu yang kemudian menjadi benih konflik. Jadi konfrontasi itu karena itu sebenarnya. Jadi konfrontasi itu terjadi antara tiga lokus pengetahuan ini. Pengetahuan agama, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan sains. Itu karena apa? Karena yang pertama itu adalah klaim kebenaran mutlak. Jadi kalau kita mutlak-mutlakan, apa yang terjadi? Kebenaran saya pokoknya final gitu ya. Manusia itu ya, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Enggak, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia itu, nah ini kata filsafat kan, manusia itu adalah apa ya, kalau filsafat yang menyebut manusia ya, hayawanun natik ya, kita binatang gitu ya.
binatang yang berpikir. Jadi kalau orang nggak berpikir seperti teman-teman Afi ini, itu binatang ya. Jadi kita sering berpikir ya. Saya kalau di jalanan itu sering berpikir, misalnya tikus ya. Tikus itu kok kayak gimana ya? Setiap hari ada aja yang kelindes ya. Kenapa tidak mengambil ibroh atau hikmah gitu ya dari temannya yang kelindes sebelumnya ya? Kenapa gitu nggak berpikir kayak gitu? Kenapa kalau kita itu bisa ya? Selama ribuan tahun yang namanya semut itu ngangkut gula, itu caranya dibopong pernah merhatiin ya? Saya pencinta semut. Jadi kalau ada semut dulu zaman masih ngekos di Ciputat itu Pak Zufan, kalau ada semut saya kasih gula. Jadi saya nggak buang, saya kasih gula aja sekaligus gitu ya. Jadi biar sekalian gitu ya mereka menikmati itu gula itu. Jutaan tahun yang lalu semut itu seperti itu, nggak pernah membuat kreativitas gitu ya, membuat gerobak kayak gitu ya, diangkut bareng-bareng, didorong gitu. Kenapa nggak sampai kepikiran ya? Saya nggak sempat tanya juga ke semut ya. Soalnya bahasanya itu, kalau bahasanya lagu anak-anak itu, bahasa semut itu oe-oe. Ada itu lagu anak-anak zaman dulu ya, oe-oe gitu. Semut-semut kecil gitu. Saya mau tanya, ada yang ingat gak? Oh udah nggak ada, beda zaman ya. Maaf, saya generasi kolonial ya. Jadi, aduh, iya ya. Itu juga menarik ya. Perbedaan generasi itu juga berbeda dalam ini ya, dalam memandang realitas itu ternyata ya. Generasi saya, wah mungkin di sini yang paling tua itu saya gitu. Tahun tadi itu dibacakan ya. Jadi saya ulang tahun tuh di tahun baru dirayakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini 1 Januari ya. Jadi saya angkatan tahun 70-an. Jadi angkatan apa itu Pak Zufan? Kolonial lah gitu ya. Yang berbeda cara memandang sehari-harinya. Oke, terus sampai mana? Berapa menit lagi? Udah 1 jam saya bicara ternyata. Nggak terasa ya. Sampai sore juga oke aja sih sebenarnya kalau kita ini. Tapi kan kita orang soleh ya. Nanti sebentar lagi kan ada Jumatan kan. Oke, terus ya tadi itu. Jadi fans sains, para saintis inilah yang sebenarnya tengil-tengil ya. Jadi dia memanas-manasi orang beragama gitu ya. Seperti waktu COVID itu ya, itu kan sebenarnya bukan saintis kan yang meramaikan itu kan, filosof atau orang yang belajar filsafat banyak, tapi yang saintis itu siapa gitu ya, yang benar-benar menggeluti sains dalam perdebatan itu ternyata nggak ada, itu para fans sains. Oke, jadi yang pertama tadi itu ya, karena klaim kebenaran mutlak. Nah itulah yang kemudian menjadi ini, apalagi kalau kebenarannya itu terkait dengan kebenaran dunia akhirat. Karena itu hipotesis di tulisan saya ini, dalam catatan sejarah, yang paling sadis di dalam relasi agama, filsafat dan sains itu agama. Agama itu memang saya pernah dihalalkan darahnya. Saya diburu oleh orang gitu. Karena saya ada satu pendapat lah gitu. Padahal itu biasa aja itu, kalau kita baca buku itu biasa aja. Tapi orang, saya akan datang bawa golok ke rumah kamu gitu ya, kalau kamu masih berpendapat seperti itu. Waduh itu. Tapi gak apa-apa, kalau mati pun kan mati syahid ya. Keren mempertahankan kebenaran yang memang bisa kita pertahankan di depan mahkamah akal. Oke, jadi agama itu memang keras ya terhadap filosof. Siapa filosof yang dihukum mati oleh agamawan? Ada Suhrawardi ya, Suhrawardi Al-Maktul ya. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya filsuf, sufi yang banyak dimusuhi sebenarnya sufi. Al-Hallaj
terus Suwardi juga ini, dan ini yang lain. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu, ini hipotesisnya Profesor Kausar Azhari Nur, nah ini pembimbingnya, pembimbing saya dan pembimbingnya Pak Zulfan ya. Itu mengatakan bahwa yang paling liberal di dalam Islam itu sebenarnya bukan filsuf, tapi kaum sufi. Karena bayangkan ya, kalau sufi itu cara berpikirnya begini. Jadi kalau saya lihat benda ini kan botol ya. Kita menyebutnya dengan bahasa keseharian ini adalah botol. Tapi kalau saya memakai tauhid, dia bukan jadi botol. Kalau saya pakai la ilaha illallah, itu tauhid itu kan begitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah la wujuda illallah. Tidak ada wujud selain wujud Allah. Artinya semua hal itu adalah wujud Allah. Kemudian kalau saya tanya, benda apa yang ada di depan saya ini? Kalau kita konsisten dengan tauhid itu, ini apa ya? Ada nggak yang berani menjawab? Kalau tidak ada wujud selain wujud Allah, siapa yang berani menjawab? Itu sufi itu. Kalau kita, kalau nyebut Allah nanti saya musyrik gitu ya. Masing-masing begitu kan? Itu nalar teologis itu namanya. Nalar filosofis juga masih, ya ada bedanya lah antara Tuhan dengan makhluk ya. Itu masih seperti itu. Ada yang mutlak, kita relatif, itu juga relatif. Nggak mungkin saya menyebut itu Tuhan. Tapi kalau para sufi itu berani mengatakan yang ada di hadapan saya itu Allah. Wah, itu ngeri banget. Terus kamu siapa? Jadi kalau ibu tanya saya dan saya sufi gitu ya, Bapak siapa? Saya akan jawab apa kira-kira? Ana al-haq. Gitu. Itu seperti siapa? Al-Halaj kan? Al-Halaj. Jadi kata siapa ya? Saya lupa ya. Dosa terbesar dari apa namanya? Dari Al-Halaj itu adalah karena dia jujur. Dia membuka rahasia yang seharusnya itu hanya para sufi yang mengetahuinya. Ketika kita mengatakan itu Allah gitu ya. Nah itu seperti itu kira-kira. Jadi nalar muslim itu beda-beda juga. Kita sama-sama muslim tapi nalarnya beda-beda gitu ya. Nanti kita lihat ya dalam neuroscience ya. Nah ini bagian terakhir. Ini mana sebenarnya intinya ya. Tadi itu semua sebenarnya pengantar. Intinya di sini. Wah ini. Tapi saya ingin ringkas saja. Jadi intinya begini. Para neuroscientist itu meneliti saraf manusia. Jadi otak kita itu di dalamnya itu ada miliaran saraf. Jadi miliaran saraf, serabut-serabut saraf dan seterusnya. Ya. Nah, para neuroscientist itu kalau ditanya soal misalnya jiwa itu ada apa enggak? Tuhan itu ada apa enggak? Itu negatif semua. Mengatakan enggak, kita enggak punya kemampuan untuk mengecek ya. Tuhan itu ada atau tidak ada. Jiwa juga nggak ada bagi mereka. Apa yang disebut sebagai jiwa itu adalah persepsi kita, anggapan kita dari aktivitas otak, dari saraf kita aja. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dalam dalam tradisi neuroscience itu, pengalaman keagamaan pun itu dibentuk oleh otak kita. Jadi kalau adik-adik mau segera bertemu dengan Tuhan, itu bisa direkayasa otaknya. Di Jakarta itu ada pelatihan 7 hari bertemu Tuhan. Ada yang mau ikut? 7 hari bertemu, ada pelatihannya. Jadi di hari ke-7 dia akan melihat cahaya dan itu kemudian dipersepsi sebagai Tuhan. Latihannya apa? Puasa di siang hari, malam hari, kurangi tidur gitu ya. Ya kalau orang seperti itu ya pasti berkunang-kunang kan. Tiba-tiba bercahaya, itu mau pingsan itu sebenarnya gitu kan. Iya. Itu karena sirkuit otaknya itu terpengaruh oleh apa? Oleh aktivitas yang enggak normal itu kan. Kita lapar ya makan gitu ya. Kalau kita ngantuk ya tidur. Ini dipaksakan gitu. Ya udah akhirnya apa? Berhalusinasi lah. Oh ini ada Tuhan, ada malaikat dan seterusnya. Di IAIN Ciputat itu
sudah ada ini juga ya. Jadi di UIN Ciputat itu bukan hanya melahirkan sarjana, doktor dan profesor, tapi juga nabi dan malaikat Jibril. Karena nabinya Lia Eden itu dari Ciputat. Alumni sama ya, kita filsafat tuh. Wah, itu Anda punya potensi untuk jadi nabi. Tinggal mencari pembenaran-pembenarannya, dan saya ajarkan di cara nyari pembenarannya ya. Jadi kita itu bisa merekayasa sebenarnya pengalaman spiritual. Ini dari kaum neuroscientist ya. Di mana tadi? Nah, ini otak dan pengalaman keagamaan. Jadi kita itu sebenarnya bisa membuat pengalaman spiritual dengan cara apa? Dengan cara melakukan gerakan ritmik bersama-sama, berjamaah gitu ya. Selama berapa kali gitu ya, berapa ratus kali, berapa ribu kali. Nanti itu akan berpengaruh pada sirkuit otak kita, temporal lobe kita itu akan terstimulasi dan kita akan mengalami satu pengalaman spiritual tertentu. Jadi nggak perlu wirid sebenarnya, nggak perlu zikir, nggak perlu bacaan-bacaan. Jadi kalau di ruangan ini misalnya, ayo kita menggeleng-gelengkan kepala seperti ini selama misalnya 1000 kali, nanti setelah selesai 1000 kali, Anda pasti akan minimal pusing ya, minimal pusing. Tapi salah satunya pasti akan mengalami pengalaman spiritual tertentu, keluar dari alam ini bertemu dengan sesuatu. Nah, itu secara neuroscientist bisa dibuktikan. Itu satu. Terus kedua, dengan cara hipnosis. Nah, ini biasanya para motivator nih, motivator atau ustadz juga nih kayaknya ya. Jadi kita itu bisa dengan cara dihipnotis. Hipnosis itu sebenarnya sederhana. Misalnya begini ya, manusia itu sebenarnya kesadarannya itu sangat tipis, rentan, gampang dihipnosis. Misalnya yang paling sederhana ya, saya kasih tahu begini, tolong adik-adik sekalian lihat saya. Nah, itu sudah terhipnosis. Iya, karena Anda percaya dengan saya dan mengikuti kata-kata saya. Itu hipnosis, sederhananya. Jadi hipnosis itu membangun kredibilitas dulu, baru kemudian ini. Makanya kalau hipnosis itu nggak bisa kalau kita nggak percaya ke dia, nggak bisa. Orang afi itu susah sekali dihipnosis sebenarnya. Kalau di jalanan ya, karena kita kritis. Oh, ayo kita berjihad di jalan Tuhan. Ntar dulu. Jihad itu apa yang dimaksud? Gitu kan? Wah, jangan-jangan kita mau ditipu lagi kan? Waduh. Kita harus membela rakyat. Oh, ntar dulu, rakyat yang mana ini maksud? Jadi kita kritis. Nah itu, jadi hipnosis itu juga bisa membuat kita mengalami pengalaman spiritual. Misalnya yang paling sederhana ya, bahkan pengalaman past life regression. Jadi kalau dalam psikologi transpersonal itu, psikologi timur itu, ada yang disebut past life regression. Kita melakukan regresi ke masa lalu. Lalu kemudian kita akan bertemu dengan kehidupan kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi kita itu sebenarnya sudah hidup dulu gitu ya. Lalu kemudian kita mati, lalu kemudian kita hidup lagi, reinkarnasi lagi. Nah kita bisa melalui hipnosis. Pengen tahu? Saya bisa melakukannya. Dan itu untuk terapi. Jadi ini kisah nyata ya. Ada bapak dengan anak laki-lakinya itu sering berantem. Terus dicarilah itu akar masalahnya, itu kok kayak anjing dan kucing gitu ya, berantem mulu kerjaannya. Lalu si ibu berinisiatif untuk ke psikolog psikiater yang pakai past life regression itu. Ternyata setelah dicek gitu ya, masa lalunya itu anak dan bapaknya ini dulunya itu adalah dua pemuda yang rebutan cewek. Terus di sana saling bunuh. Ketika lahir, yang satu jadi anak, yang satu jadi bapak. Wah, makanya nggak beres. Nah itu gimana ya? Ya seperti itu. Hipnosis itu bisa. Lalu kemudian apa? Drug, obat-obatan, psikotropik, halusinogen. Jadi kalau kita minum obat, kita fly. Nah kita seolah-olah mendapatkan ini. Dan ini adalah praktek ritual masyarakat primitif dulu ya. Jadi masyarakat purba itu primitif itu, agamawannya kalau mau menghubungi dewa atau Tuhan itu pakai apa? Pakai ganja, pakai psikotropik itu. Jadi fly, dia akan mengalami apa, lalu kemudian misalnya ada yang tanya nih, gimana nih
syekh gitu ya, dia akan pakai ganja dulu tuh biar fly dulu, lalu kemudian baru jawab. Nah, terus juga yang terakhir itu adalah stroke ya, stroke atau kerusakan otak. Kerusakan otak itu bisa membuat orang itu memiliki pengalaman spiritual atau rohani atau keagamaan tertentu. Jadi orang dulu ya, epilepsi itu kan sekarang secara medis itu terjadi karena dia otaknya itu ada kerusakan kan. Nah itu dulu itu epilepsi disebut sebagai the sacred disease, penyakit suci. Karena apa? Karena orang-orang yang mengalami epilepsi itu kemudian mengalami pengalaman pindah alam, lalu kemudian cerita, oh saya ketemu dengan dewa, saya ketemu dengan kakek saya, dengan ini dan segala macam. Orang stroke juga seperti itu ya. Dia mengalami satu situasi gitu ya yang kemudian dia membuat mengalami satu pengalaman spiritual tertentu. Orang yang disebut sebagai indigo itu juga sama itu sebenarnya itu. Indigo itu ya. Itu kerusakan otak. Dan kerusakan otak itu terjadi. Nah, ini terakhir ya sebelum nanti ini waktunya tinggal sedikit lagi nih kayaknya ya. Ya, masih ada sekitar 15 menit. Terakhir, yang bisa merusak otak kita itu juga kepercayaan. Orang beragama itu tidak selalu sehat otaknya ya. Sarafnya itu tidak sehat ya. Kalau seperti apa? Saya mengutip seorang disebutnya neuroteologi, ahli neuroteologi. Jadi teologi tapi berdasarkan kajian saraf ya. Sekarang ada buku, saya sedang coba merintis satu dan memperkenalkan namanya neurofilosofi. Nah itu keren. Jadi filsafat yang berdasarkan ilmu saraf gitu ya. Nah itu mengatakan bahwa kita itu bisa rusak ya otak kita secara permanen kalau kita percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang kaku, Tuhan yang bengis, yang suka mencari-cari kesalahan kita, dan kalau kita salah sedikit saja sudah dilempar, dapat azab yang pedih gitu ya. Kalau kita menghayati Tuhan yang preman seperti itu kan Tuhannya preman banget ya, galak banget, Tuhan galak banget gitu ya. Nah itu membuat otak kita itu rusak katanya gitu. Saraf-saraf otak kita itu rusak secara permanen. Karena itu saya bisa memahami ya kenapa kok kalau saya diskusi atau debat dengan teman-teman yang punya garis pemahaman ini ya kanan ekstrim gitu ya, teman-teman ekstremis itu kok argumen itu kok pokok ya, itu jangan-jangan memang sarafnya rusak gitu secara permanen. Jadi kalau ketemu sama orang yang argumen kayak gitu, ini jangan-jangan sarafnya rusak gitu ya. Dan cara ngeberesinnya bukan dengan debat. Kalau menurut neuroscience dioperasi, otaknya dioperasi. Dibenerin ya, sarafnya itu diberesin gitu. Beda lagi kalau kita menghayati Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Kan itu mungkin rahasianya ya. Kita ambil hikmahnya. Kenapa Islam mendorong Muslim itu kalau ingin melakukan sesuatu itu baca basmalah. Kita acara tadi itu basmalah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mengenang Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itu kalau kita hayati itu akan apa? Akan membuat pertumbuhan dendrit kita itu lebih banyak katanya. Karena otak kita rileks. Otak kita kan rileks. Oh Tuhan Maha Pengampun. Oh ya dosa saya banyak gitu ya, dosa lahir, dosa batin. Tapi Tuhan itu Maha Pengampun. Nah itu ternyata membuat apa? Membuat dendrit saraf kita itu tumbuh lebih banyak. Jadi orang beragama itu ada yang merusak otaknya dengan agama, tapi juga ada yang membuat dengan agama itu membuat otaknya menjadi sehat. Dan saya pikir dengan cara kita menjelaskan ya temuan-temuan saintifik seperti itu, dan kemudian juga kita terbuka ya, orang beragama terbuka, para filosof juga terbuka untuk selalu melakukan kritik diri, begitu juga para saintis. Saya pikir
dari konfrontasi itu bisa bergeser ke dialog tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.